Kalau ada yang kurang concern, yang kurang concern direkam bisa PCRT, gitu. Udah direkam tuh. Thank you, Devon. Baik. Oke, kita mulai ya. Selamat malam, teman-teman. Apa kabar hari ini? Oke. Di kubis kali ini kita mau ngebahas soal menua dengan cantik dan tampan. Ada sih. Oh, Di bukan. sesi kali ini, untuk permulaan, aku ingin tanya ke Kak Ane dan Kak Tahun Feli ini nih. 34. Kak Ane dan Kak Feli, ada nggak sih permasalahan kulit? Oh ya, kalau boleh tanya, Kak Ane Ketawanya sih umurnya kulitnya berapa? kering gitu. Jadi kayak ada putih-putihnya gitu loh. Kalau di ruangan AC lama Oke, atau habis 34. aktivitas gitu. Persoalan kulit apa Jadi nih kayak Kak di yang muka ada kayak dialami putih-putih di gitu. umur Kulit yang 34 ini? kering ya. Kulit keringnya. Bintik hitam ada. Aku lihat sih ada. Kalau keriput aku justru nggak gitu ngeh sih. Mungkin belum kali ya. Mudah-mudahan sih belum ya. Kalau untuk keriput dan bintik Di hitam garis gitu Kak? mata mungkin ada sih. Kalau keriput kalau dilihat di garis mata pasti ada sih. Ya. Oke, ya gitu. Makasih Kak Ana. Kalau senyum Ngomong malah nggak ngeh sih. garis mata ya. Kalau itu Kak, line senyum, ketika senyum. Itu juga ada keriputnya juga nggak? Halo, malam. Nggak ngeh ya. Halo. Oke. Kalau gitu aku mau tanya ke Kak Feli nih. Kak Feli. Ya, Halo aku Kak. tahun ini 28. Suaranya bisa agak keras Kak? Halo, oke. Kak Feli. Kak Feli umurnya berapa eh tahun ini? paling sih cuma kering doang ya, sama kalau misalkan kusam gitu. Aku sih sebenarnya 28. gak pernah ada masalah Persoalan gimana apa nih Kak di banget. umur Cuman 28? Untuk aku kulit juga terutama. gak ada perawatan yang gimana banget. Em, Cuma maksudnya berasa sih kalau misalkan bertambah umur kayaknya kulitnya kan ada perubahan. Nah paling ya aku cuma gimana caranya biar kulitnya apa ya bilangnya kayak moist kayak apa ya, kayak kenyal maksudnya nggak kasar gitu loh. Kalau misalkan kusam tuh kadang berasanya kayak kasar kayak gitu. Nah paling ya gimana caranya cuman biar kulitnya nggak kusam atau kasar aja sih. Iya, aku itu doang. Aku itu doang. Oke. eh itu aja ya Kak. Kalau dari Kak Feli. Atau ada yang lain? Oke ya, tadi aku sempat searching nih di beberapa website. Iya, salah satu dari tanda penuaan itu pertama adalah kulit kering, terus bintik hitam, kulit kusam gitu ya. Terus ada juga keriput, di mana kalau keriput ini ternyata seiring bertambahnya usia, kolagen kita dalam tubuh nih yang memproduksi kolagen itu lama-kelamaan itu menurun gitu. Jadi Halo. disarankan untuk
merawat kulit gitu kalau ingin terlihat awet muda seperti itu. Nah, aku mau tanya-tanya nih ke Kak Sasha. Berisik ya di Halo Kak channel itu Sasha. ya. Oke, aku mau tanya Kak Sasha soal ini deh. Kan Kak Sasha cukup aktif ya di channel Skincare and Beauty. Nah, aku mau tanya Gak apa-apa sih Kak, gak apa-apa. Seneng banget kalau ada teman-teman yang sharing gitu Oke, soal jadi skincare, sebelum terus menjawab, perawatan-perawatannya. mungkin ini disclaimer dulu Aku mau tanya nih Kak, sekalian. Minta maaf mulai kalau kapan misalnya sih ada Kakak sedikit notice suara atau kokomelon aware gitu? bocor atau ada Kayak, suara TV bocor sepertinya ya karena ada harus dua mulai bocah merawat yang diri juga nih, lagi menonton. terutama untuk wajah. Anyway, justru kalau dari pertanyaan tadi, mulai kapan gitu ya nyadar? Justru sebenarnya bukan dimulai dari mulai kapan nyadar gitu. Awal mula skincarean itu justru kayaknya gara-gara latah sih. Gara-gara ikut-ikutan gitu. Dulu tuh sekitar tahun 2007-an tuh kayaknya aku mulai aktif di forum Female Daily gitu. Mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang suka skincare beauty gitu, mungkin familiar gitu ya sama nama Female Daily gitu. Nah, dari situ mungkin karena komunitasnya itu emang aktif banget gitu ya untuk merawat diri kayak gitu-gitu. Jadi terekspos gitu kan dengan skincare, dengan brand-brand apa sih gitu yang perawatannya itu oke gitu. Nah, mulai dari situlah sebenarnya mulai ikut-ikutan gitu. Cuma sayangnya adalah justru agak berakibat buruk sih gitu karena kayaknya zaman dulu itu informasi itu kayaknya belum sebanyak sekarang gitu kali ya Kak ya. Nggak kayak sekarang yang dokter-dokter SPKK tuh udah kayak menebar informasi gratis, ilmu gratis gitu di sosial media gitu ya. Kita bisa cari tahu lebih detail tentang actives gitu, fungsinya apa, cara layering gimana. Zaman dulu kan belum ada gitu ya. Bahkan kayak produk lokal tuh belum ada gitu. Jadi dengan mata buta dan tanpa pengetahuan gitu ya, akhirnya berakibat buruk gitu, malah jadi kulitnya hancur lah, yang segala macam gitu. Tapi dari situ akhirnya ya jadi pelan-pelan lah gitu, belajar untuk trial error gitu, ngerawat kulit, menyembuhkan wajah sendiri gitu. Ya itu emang perjalanannya aku bilang never ending proses sih gitu sih sampai sekarang gitu, karena menyadari ternyata seiring dengan waktu permasalahan kulit ya ada terus gitu ya, tapi berubah-berubah gitu kali ya seiring dengan umur juga gitu Kak. Iya benar-benar dulu tuh gara-gara karena awal banget yang pertama aku kenal itu justru bukan basic skincare gitu. Awal yang pertama aku kenal adalah eksfoliasi, Oke. chemical exfoliator gitu. Nah udahlah kacau gitu karena Jadi nggak sengaja setiap ya hari ibaratnya. dikasih eksfoliasi chemical gitu. Jadi ya udahlah sampai akhirnya benar-benar skin barrier rusak gitu. Akhirnya malah jadi muncul iritasi, muncul jerawat gitu ya. Jadi kalau sekarang kayaknya udah enak ya karena informasi tentang basic skincare gitu, tentang cleansing, tentang hidrasi gitu-gitu kayaknya udah bertebaran sih. Ya pokoknya masih belajar terus lah Kak sampai sekarang. Iya. Oke. Kalau gitu aku mau tanya nih ke Kak Feli. Kak Feli kan, Kak Fel? Ya, Hmm, Kak Feli kan tadi aku juga sih bilang ngerasanya punya persoalan berapa nih. tahun lalu ya? Nah, Kak Kayaknya Feli sekitar 4 notice nggak tahun yang atau lalu aware gitu? pada saat mulai Kapan kerja, nih uh, kayaknya kan Kak Feli mulai merawat bukan diri kayaknya gitu? sih. Maksudnya dulu kayaknya waktu kuliah itu masih nggak kenapa-napa sih mukanya. Terus pas mulai kerja, kayaknya mungkin karena faktor sering lembur, terus habis itu juga apa, pas awal kerja itu masih yang kayak kelewatan gitu loh kerjanya, kayak maksudnya sering begadang, terus habis itu juga makan nggak teratur, nggak pernah diperhatiin jamnya, terus juga nggak pernah diperhatiin banget gitu loh, makannya juga makan apa. Terus yang paling parah sih tidurnya bener-bener kayak
sering banget tidurnya kurang atau misalkan begadang terus habis itu pagi udah berangkat lagi ke kantor. Itu sih kayaknya yang mulai dari situ kayak berasa kulitnya kok pas pegang muka kayaknya nggak enak ya. Maksudnya nggak kayak dulu. Kayaknya tuh dulu kalau pegang muka ya enak aja gitu. Terus belakangan kok kayak kayak kasar. Terus habis itu juga apa ya kalau jerawat sih nggak muncul sih ya, cuma lebih kayak ke kasar gitu sih, kasar terus berasanya kok kayak tiap kali ngaca kok kayaknya kusam ya, kayak dekil aja gitu, padahal padahal kagak ada apa-apa gitu tapi kayak kusam aja gitu, beda. Kalau aku sebenarnya sih aku nggak ada yang nyoba-nyoba apa skincare kayak gimana banget. Oke, Aku kalau cuma boleh tahu paling perawatan apa nih yang maskeran. kakak pertama kali Itu coba? Kalau doang sih, tadi kan maskeran Kak Sasha terus eksfoliasi ya. sama Kalau dari Kak Feli sendiri? apa ya? Aku perbaikin di gaya hidup sih karena aku ngerasa mukanya kusam karena gaya hidupnya yang gak benar. Jadi aku benerin di gaya hidup. Aku perbaikin jam tidur, terus aku juga perbaikin makan, apa, ya ngurang-ngurangin lah makanan-makanan yang kayak goreng-gorengan apa segala macam, itu sih aku kurangin sih. Dari situ ya lumayan, maksudnya dari gaya hidup itu bukan ke muka aja, tapi maksudnya juga ke badan pun kayaknya berasanya lebih enak. Cuman kalau misalkan dari masker, masker itu karena apa ya? Karena seneng aja sih. Kayaknya abis maskeran tuh mukanya kayak langsung seger gitu. Tapi ya kalau dibilang masker itu efek atau enggak, ada efeknya sih. Cuman nggak terlalu berasa menurutku. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke Kak Sasha lagi nih. Hal apa saja sih Kak yang selama ini Masa dilakukan untuk merawat itu kecantikan semua yang namanya Kakak miliki? jangan percaya semua yang ada di Instagram Aduh, ya, sosial aku media kemarin ya, sempet tapi loh lihat kalau Instagramnya Kak Sasha mau juga. ngebahas ya Kak sebenarnya Kak, Sasha apa awet yang muda dilakuin sih. ya, aku Kalau tuh menurut kalau aku misalnya masih boleh cerita cantik dikit ya, meskipun aku udah tuh punya anak. panjang banget loh perjalanan Iya. untuk bukan merawat sih, menyembuhkan gitu. Karena aku tuh bertahun-tahun mengalami yang namanya severe acne gitu. Jadi bener-bener sampai cystic acne, papules, pustules gitu. Nah itu kayak bedanya kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin jerawat gitu ya. Tipe-tipe jerawat kan juga macam-macam gitu ya. Ada jerawat yang kayak modelnya cuma beruntusan doang, kecil-kecil. Ada yang tipenya kayak belendung, terus kayak ada putih-putihnya, kayak semacam nanahnya, kayak ada isinya. Ada yang kayak radang, gede gitu, merah, tapi kayak batu gitu, mendem gitu. Nah itu tuh satu muka aku, itu tuh kayak, wah full kombinasi semuanya gitu. Nangis banget sih asli, tapi itu emang bener-bener ngalamin dari sekitar tahun 2014-an, 2015 gitu ya. Awal-awalnya dari situ sampai akhirnya aku tuh bener-bener baru sembuh dari jerawat. Itu tuh baru di tahun lalu lah kayaknya baru setahunan gitu. Jadi perjalanannya lumayan tuh berapa lama ya? 2015 ada sekitar 6 tahunan ya. 6 tahun tuh berjuang buat nyelesain masalah jerawat dulu gitu. Baru mau merawat gitu ya. Kayaknya yang penting cuma dicari tahu gimana caranya supaya jerawat-jerawat itu bisa stop gitu. Eh, Caranya apa aja nih yang dilakuin ya macam-macam juga sih Kak gitu, mulai dari eh, mencoba segala macam resep-resep dan tips dari netizen gitu yang semua orang kan pasti ngasih saran ya, cobain ini aja, pakai ini aja, ke dokter ini aja gitu, minum ini aja gitu, jangan minum ini, jangan makan itu gitu, kayaknya sampai semua aku kerjain gitu, plus juga eh, ke dokter juga SPKK dari mulai yang klinik nggak jelas gitu sampai bener-bener yang dokter bener spesialis, kayaknya mau semua aku kerjain gitu. Jadi eh, kalau misalnya ada teman-teman yang punya permasalahan juga tentang acne,
Ayo kita berpelukan. Kamu lihat nggak sih Kak, aku ada posting satu Oke. setelah berapa lama, aku kan insecure banget ya, pas jerawatan aku sama Wow. sekali nggak mau foto, Tapi jujur nggak aja, karena kelihatan loh merasa Kak di selalu fotonya tuh merasa kalau jelek Kak gitu Syasha ya. itu dulu Sampai pernah akhirnya kayak jerawatan gitu. baru bulan Kayak lalu kayaknya aku bener-bener udah memberanikan diri, membaik aku gitu menurut post aku. Udah foto-foto aku bener-bener yang sembuh sih. unedited, bener-bener raw pictures aku pas zaman jerawat parah, itu aku post. Tapi emang karena pengen cerita gitu, skin journey, perjalanan untuk bisa melewati masa-masa berjerawat itu kayak apa. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen lihat sehancur apa dulu mukaku gitu ya, ngintip coba. Itu ada di akunku, aku post juga tuh. Oke. Di sini juga ada Kak Kalau Nanda misalnya nih ditanya dari seharusnya sisi dokter. agak susah Tuh sih Kak ya, Nanda, cuman gini. aku mau tanya nih Kak, Biasanya di kapan nih usia-usia puber, kita nah di situ tuh seharusnya terjadi aware perubahan buat hormonal, mulai merawat diri perubahan gitu, metabolisme terutama di untuk tubuh wajah? yang lumayan signifikan dibandingkan semasa kita anak-anak. Dan biasanya di masa-masa itu akhirnya terjadilah masalah-masalah kulit. Makanya kebanyakan kebanyakan anak-anak yang mulai berjerawat itu ya pas di masa-masa puber gitu kan, walaupun nggak semuanya. Jadi yang biasanya yang terjadi di situ itu kulit mulai berubah jadi berminyak, terus jadi muncul jerawat, jadi nggak semulus pantat bayi lagi, nggak kayak zaman-zaman SD gitu kan. Biasanya gitu. Dah seharusnya di masa-masa itu kita mulai aware tuh. Oh ya, berarti kulitku udah nggak cukup nih dibasuh pakai air aja. Udah butuh macem-macem lah skincare. Mulai dari pembersihnya lah paling enggak. Biasanya kalau dulu waktu kecil paling kita cuma ya udah mandi cuci mukanya pakai air doang, bahkan atau mungkin cuci muka pakai sabun mandi, tapi kulit juga oke-oke aja gitu kan. Cuman di masa-masa puber itu biasanya yang seperti itu udah nggak cukup nih, jadi kita butuh perawatan ekstra. Tapi kalau bilang idealnya harusnya sih mulai dari bayi, bahkan di atas umur 6 bulan itu kita udah pakai yang namanya skincare, alias at least pakai sunscreennya. Sebenarnya gitu idealnya ya. Cuman ya gitulah karena nggak semua orang paham, nggak semuanya telaten. Kadang anak-anak juga agak susah buat dipakai-pakein kayak begituan. Jadi ya at least harusnya pas puber. Cuman kalau misalnya kayak aku sendiri, karena keterbatasan informasi zaman dulu, orang tua juga nggak ngerti, internet dulu juga belum sekencang sekarang, info-info dari sosmed juga nggak banyak kayak sekarang, jadi kan nggak ngerti ya masalah perawatan-perawatan gitu. Tuh kalau zaman dulu sih kebanyakan pasrah aja, pakai sabun muka aja udah untung-untungan gitu kan, udah syukur gitu. Jadinya kalau ditanya baru aware-nya kapan, kalau aku malah barusan banget, kayak sekitar umur-umur kuliah kayaknya, kuliah akhir-akhir itu aku baru mulai aware sama skincare. Kalau misalnya dibilang telat sih sebenarnya, tapi better late than never kan. Kayak gitu. Jadi kalau untuk usia, buat teman-teman yang udah punya anak atau nanti akan punya anak, kayaknya udah, karena informasi sekarang udah banyak, sebaiknya sih anak-anak ini mulai diperkenalkan sama yang namanya sunscreen ya. Jadi biar mereka terbiasa kalau mau keluar rumah pakai sunscreen. At least di siang hari lah. Misalnya nggak sempet touch up atau apa, it's okay ya, namanya anak-anak kayak ya at least mereka kenal aja lah dulu. Jadi nanti biar pas gede itu udah nggak yang rempong kayak kita yang baru kenal pas gede gini gitu. Mm-mm. Mm. Oke, Kak Nanda, selain sunscreens nih, biar kita bisa merawat kecantikan atau ketampanan kita nih, hal apa saja nih kalau dari sisi kedokteran
yang dianjurkan kalau ketika kita udah banyak persoalan nih di wajah nih. Tadi kan banyak teman-teman ada yang cerita kayak muncul putih-putih, kulit Iya, kering, iya bintik benar sih. hitam, Perawatannya kusam, apa aja? keriput. Gini, Apalagi eh, keriput nih, itu kan treatment itu keriput kan ada. Kalau aku kebanyakan sih biasanya orang-orang baginya Indonesia ke 3 ngelihatnya macam ya. kayak Pertama treatment kayaknya udah basic, mulai basic menua treatment nih kalau yaitu udah basic muncul skincare keriput yang kita gitu. pakai sehari-hari. Basic ini ada 3, pembersih, eh, kemudian ada moisturizer alias pelembab sama sunscreen. Kemudian yang kedua ini dia yang sunnah. Bisa dari toner, serum. Nah, ini biasanya di sini nih yang bisa nge-treat masalah-masalah tadi, misalnya jerawatan, ya kita kasih lah BHA gitu misalnya di sana atau niacinamide gitu. Kalau misalnya kusam, kita bisa tambah brightening agent di sana, vitamin C kayak gitu-gitu ya. Anti aging juga, vitamin C juga termasuk anti aging. Kemudian misalnya tadi muncul putih-putih karena kering, itu biasanya karena kering sih dia. Kalau istilah bahasa Jawanya kita bilangnya terataan. Nah, itu biasanya karena kering. Nah, di situ kita bisa tambahin yang namanya hydrating agent ya. Bisa dari hydrating toner, hyaluronic acid, glycerin, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang skincare sunnah, tapi yang bisa kita pilihin nih. Oh, kulitku lagi butuh ini gitu. Jadi maksudnya dia nggak wajib, cuman kalau kulitnya lagi butuh ya pakailah seperti itu. Sama yang ketiga itu yang treatment tambahan. Treatment tambahan itu yang istilahnya apa ya? Advance-nya lah. Biasanya ini yang dibutuhin orang-orang ketika mereka datang ke klinik entah itu klinik kecantikan atau ke spesialis kulit atau ke spesialis bedah plastik atau praktisi-praktisi estetika lainnya. Nah, treatment-treatment di sana itu yang bakal bisa bantu. Terutama gini, misalnya kita ngomongin wrinkle ya tadi ya. Wrinkle itu kan karena proses aging. Sedangkan proses aging itu nggak bisa dibalikin. Jadi dia bisa diperlambat. Dia bisa dilambatin banget sampai kayak seakan-akan hampir berhenti gitu ya. Cuman dia nggak bisa balik. Kalau misalnya orang-orang bilang aging backwards, ya itu sebenarnya istilah aja sih. Cuman nggak akan bisa yang kayak dibalik gitu. Kalau untuk ilmu-ilmu saat ini ya, yang ada saat ini. Jadi kita bisanya tuh memperlambat proses aging ini sampai seakan-akan dia istilahnya kayak berhenti. Jadi yang misalnya udah muncul wrinkle ini sebenarnya dia nggak akan bisa hilang. Bisanya dicegah supaya dia nggak nambah lebih banyak. Kalaupun misalnya ada treatment tambahan seperti filler, itu dia sebenarnya bukan menghilangkan wrinkle-nya, tapi dia menyamarkan. Karena kulitnya jadinya lebih kenceng sehingga si kerutan yang tadinya terjadi ini itu terisi sama si filler. Kebayang ya? Jadi bukan kayak yang misalnya bukan kain yang kusut terus disetrika akhirnya dia jadi halus lagi, tapi si kain yang kusut ini di dalamnya diisi sesuatu sehingga dia gembung, sehingga kusutnya nggak kelihatan. Nah, seperti itu caranya filler. Itu sih. Jadi kalau misalnya ditanya perawatan apa yang dibutuhin, ya kita bisa balik ke itu tadi. Yang pertama harus basic skincare-nya itu harus ketemu dulu. Begitu basic skincare udah ketemu, kita bisa treat masalah apa sih yang lagi kita alamin sekarang. Kita bisa fokusin di situ. Kalau misalnya dengan skincare sehari-hari belum cukup, berarti minta bantuan ke profesional. Bisa ke klinik estetika, ke dokter spesialis kulit atau dokter bedah plastik sekalian. Gitu. Oke. Balik lagi nih, aku ingin tanya ke Kak Sasha nih. Kak Sasha, adakah dari Kak Sasha itu selain skincare, contohnya seperti makanan atau olahraga nih? Soalnya aku lihat-lihat Kak Sasha juga cukup aktif di channel Hidup Sehat. Oke, Ngebahas jadi soal olahraga juga ini aku ngomong gitu. Kalau general dari Kak dulu Sasha gitu nih, kali ya. ada Maksudnya nggak nggak kayak spesifik buat case makanan-makanan aku yang gitu. menurut Kak Sasha selama Mungkin nanti ini ini bisa yang menunjang dikoreksi gitu? atau bisa ditambahin juga Dan kali ya atau sama kalian kayak gitu olahraga-olahraga yang apa gitu? lebih ahli gitu. Karena kalau aku kan emang speaking by experience aja gitu.
Kalau yang aku tahu intinya adalah sebenarnya kalau kita menjaga kulit gitu ya, semuanya itu tuh kayaknya kembali dari gut health gitu ya, kayak kesehatan pencernaan. Karena banyak banget nih permasalahan-permasalahan kulit juga yang datangnya dari pencernaan kita yang kurang sehat gitu. Nah, pencernaan yang kurang sehat itu biasanya karena apa sih gitu? Ya, eh, karena jarang makan sayur gitu, jarang intinya sih kekurangan serat gitu ya. Kayak, makanya kalau misalnya pernah probiotik, prebiotik gitu, banyak makan serat-seratan plus juga selain itu yang suka malas-malas nih minum air putih gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya yang banyak banget aku perbaiki gitu. Jadi memang ada masanya di mana aku itu udah mencoba segala macam treatment terus kok kayaknya nggak masuk juga gitu. Terus aku merasa ini kayaknya emang harus dibenerin dari dalam juga gitu, maksudnya disupport. Akhirnya ya itulah benar gitu. Mencoba mengubah lifestyle. Kalau dari nutrisi yaitu gitu, memperbaiki dari asupan makanan. Kemudian juga dari asupan makanan kalau yang aku pelajari adalah salah satu culprit gitu ya dari permasalahan kulit, dari penuaan itu adalah gula gitu ya. Jadi bukan berarti gula tuh jelek gitu ya, tapi maksudnya adalah konsumsi gula yang berlebihan gitu. Kalau misalnya orang kita kan ya kita biasa gitu ya, apalagi yang sweet tooth gitu, yang suka makan yang manis-manis gitu, kadang-kadang gampang banget buat overboard gitu makan yang kayak gitu. Gitu-gituan untuk jus gitu ya, itu menurut aku sebenarnya adalah salah satu solusi buat orang-orang yang mungkin nggak terbiasa makan sayur dan buah. Eh, Jadi mudahnya adalah ya udah di jus aja gitu biar enak. Karena kan kalau di jus bentuknya liquid cepet gitu kan, ditegak cepet habis dibandingin kita ngunyah kan lumayan lama tuh ya. Walaupun memang yang direkomend kan sebenarnya dimakan apa adanya gitu ya. Tapi ya daripada nggak sama sekali sih menurut aku itu memang adalah salah satu solusi gitu. Jadi eh, kalau menurut aku memang salah satu yang ngaruh adalah makanlah serat sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena kalau yang aku tahu kebutuhannya sebenarnya adalah kayak sayur aja tuh 3 cup sehari. Sayur tuh 2 cup sehari gitu. Itu banyak loh. Kebayang gak sih kayak mangkok, bukan mangkok bakso yang gede ya, tapi kayak mungkin mangkok sedang gitu kali ya. Mungkin kayak mangkok yang buat kita naruh sop buat porsi anak-anak gitu ya. Kurang lebih segitulah 1 cup itu gitu ya. Nah, kebayang nggak kita harus makan tuh sebenarnya banyak itu gitu. Jadi eh, kalau jenisnya apa aja, aku bilang semua jenis gitu. Justru dengan memperbanyak jenisnya akan jadi lebih baik juga karena kan dari setiap kandungan sayur buah itu kan punya nutrisi, vitamin yang macam-macam gitu ya. Dan menurut aku itu membantu lah gitu buat antioksidan gitu yang sebenarnya semua itu kan dibutuhin gitu kulit gitu. Nah, mungkin
Nanti kalau misalnya bisa ditambahin gitu sama Kananda gitu ya, apalagi sekarang kan juga lagi hits banget ya, antioksidan buat kulit, kayak apalagi buat aging ya, aging kan pasti kayaknya deket banget konteksnya sama antioksidan gitu. Nah, jadi padahal sebenarnya salah satu sumber yang paling mudah untuk kita dapetin itu sebenarnya dari makanan gitu sih. Oke. Kalau gitu aku mau tanya ke Kak Nanda nih dari sisi kedokteran nih, gimana tuh Kak? Benar, aku setuju semua tadi yang dibilang. Jadi istilah gampangnya biasanya kita bilangnya eating rainbow, makan makan pelangi. Jadi makanlah yang warna-warni dengan berbagai macam karena gini sih. Jadi intinya yang untuk melawan aging itu kan dia antioksidan. Sifatnya antioksidan itu gini. Sebenarnya yang bikin bikin aging itu apa sih? Eh jadi agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Gini. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan selnya itu dia akan setiap selnya kita itu dia akan mati kemudian digantikan oleh sel yang baru. Jadi ada proses regenerasi di situ. Nah, semakin kita tua, itu sel yang mati itu akan lebih banyak, tapi sel yang muncul lagi itu dia jadi lebih sedikit. Jadi kayak lebih banyak sel yang rusak dibandingin sel yang baru. Nah, antioksidan ini akan membantu untuk memperlambat proses selnya yang mati tadi dan dia akan menyokong supaya sel yang baru itu dia jadi lebih banyak gitu. Jadi biar biar prosesnya regenerasi di tubuh kita walaupun kita semakin tua itu diusahakan supaya tetap kayak waktu kita masih muda gitu. Nah, itu akan dibantu sama si antioksidan. Nah, antioksidan ini kan dia ada macam-macam tuh jenisnya. Dan di setiap sayur atau di setiap buah yang kita makan itu di setiap warnanya itu ada antioksidan yang beda-beda. Contoh misalnya yang di ijo-ijo kita tahu ada yang namanya klorofil kan ya. Yang di merah-merah ada yang namanya antosianin. Kalau yang di orange biasanya kita yang di makanan yang warnanya orange-orange yang rasanya asam-asam itu dia ada vitamin C, itu juga antioksidan. Kemudian yang bentuknya dia agak lunak-lunak kayak avocado, terus yang dia sifatnya oily-oily itu di situ biasanya kaya akan vitamin E, itu juga antioksidan. Kemudian apalagi ya contohnya, pokoknya gitulah. Intinya setiap jenis makanan itu biasanya dia punya antioksidan yang beda-beda. Jadi diusahakan kalau makan yang warna-warni dan yang ganti-ganti tiap hari. Jadi ya jangan yang misalnya makan apel terus sampai nggak nyentuh buah-buah yang lainnya kayak gitu, itu juga kurang oke. Bukan nggak bagus, cuman sebaiknya sih dicampurin sama yang lain karena pasti nanti akan ada zat gizi lain dari makanan yang lain yang akan bantuin tubuh kita. Jadi kalau misalnya terus misalnya tadi dibilang porsi buah atau sayur itu butuh banyak, iya sih memang gitu sih. Dan cara paling gampang bener pakai di jus aja karena biasanya kita bakal capek ngunyah. Walaupun kalau aku pribadi aku doyan banget makan buah, jadi aku prefer aku kunyah langsung. Tapi kalau lagi malas juga sama di jus. Dan jusnya diusahakan dia yang Sayur, yang isinya macam-macam. Atau kalaupun misalnya nggak bisa dalam satu Kalau gitu hari, it's aku okay. mau Kayak tanya misalnya nih, hari ini Kak. kita makan apel, besoknya kita Kan makan seiring bertambahnya orange, usia besoknya nih, makan apa, itu masih nggak apa-apa lah. produksi Karena kolagen nggak kan harus yang menurun ya. langsung dalam satu Ini aku hari baca terus di semua beberapa jenis website. gitu Nah, nggak apa-apa. untuk Intinya menjaga ganti-ganti aja, kolagen nih, bervariasi. Apalagi ya tadi adakah ya? tips-tipsnya Apalagi itu sih tadi? dari sisi kedokteran? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Hmm? Mm-mm. Buat ngejaga kolagen, iya. Jadi sebenarnya kolagen itu kan dia dibentuk alami oleh tubuh ya. Jadi kita cuma butuh
eh, apa istilahnya, supporter atau penyemangat untuk kolagen ini supaya dia tetap mau meregenerasi dirinya sendiri gitu kan. Dan untuk memicu produksi kolagen ini dia biasanya bagus banget dibantu sama si vitamin C. Makanya biasanya untuk produk-produk anti-aging itu kalau untuk kayak di serum gitu ya, biasanya kan disaraninnya pakai aja vitamin C gitu untuk anti-aging, itu sebenarnya karena itu. Tapi kan biasanya nggak cukup dengan yang topikal doang. Jadi kalau bisa sih kita support sama yang dari dalam juga, memang benar. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya kita sekarang banyak tahu ada minuman kolagen, ada kolagen booster, ada apalah itu sebenarnya masih kontroversial. Jadi apakah dia ngefek atau enggak itu masih kontroversial karena dari beberapa penelitian ada yang bilang nggak ngefek, itu efek placebo aja. Tapi ada penelitian lain yang bilang dia membantu kok untuk anti aging. Jadi asupan kolagen yang kita makan kayak termasuk bone broth, apa namanya? eh kaldu dari tulang itu kan dinilai banyak kolagennya gitu kan. Ini ngefek nggak gitu. Nah itu juga dari beberapa penelitian masih beda-beda, cuman ada yang bilang ngefek kok karena at least ketika kita makan kolagen tubuh kita itu kayak nganggapnya gini, kita ketambahan kolagen nih, yuk kolagen yang udah jelek kita buang yuk, terus kita bikin kolagen yang baru. Tubuhnya itu jadi gitu, kayak kepancing lah istilahnya itu kayak gitu. Ada penelitian yang bilang seperti itu. Jadi kalau menurutku lengkapin aja gizinya, itu biasanya nanti jadi ini mau proses masuk aging ke atau pertanyaan pembentukan terakhir nih, kolagennya Kak. itu juga akan Jadi jadi kebiasaan apa lebih yang baik. harus Sama dihindari yang jelas agar kurangin terlihat gula, awet muda? karena Tadi gula udah sempat itu dia dijawab sama Kak Sasha sifatnya juga, sama Kak menciptakan Nanda yang juga, kalau namanya gula oksidan. itu lebih Nah, baik oksidan ini yang akan dikurangi ya, nge-breakdown Kak, si kolagen itu. porsinya. Jadi semakin banyak Jangan gula, sampai kita semakin cepet tua. berlebihan gitu. Aku juga Gitu. sempat lihat di Itu sih. YouTube-nya 1% kalau nggak salah. Itu dia ngebahas kalau sebenarnya yang membunuh manusia itu salah satunya adalah gula. Itu kalau dari keren nih Kak, gimana tuh? Kenapa kok sampai gula nih bisa Bener. menjadi salah satu penyebab faktor kematian gitu? Paling banyak gula. Iya bener. Iya bener sih. Jadi intinya gini ya, gula itu dia sebenarnya kan sumber energi. Jadi tubuh kita ini butuh gula untuk diubah menjadi energi. Cuman kalau misalnya kegiatannya kita kurang, jadi terjadi penumpukan gula di dalam tubuh. Maksudnya gula di dalam tubuh ini udah terlanjur banyak, tapi yang diubah jadi energi kok cuma sedikit gitu ya. Akhirnya kan dia kan numpuk banyak tuh di darah. Gulanya ini numpuk banyak di darah. Yang dan penumpukan gula yang di darah yang banyak ini dia nanti bisa menimbulkan yang namanya reaksi oksidatif. Atau kita biasanya singkat sebagai ROS. Reaktif oksigen spesies. Dan yang ROS ini dia sifatnya itu ini banget, radikal bebas banget. Jadi kalian kalau misalnya ngebayangin radikal bebas itu kayak apa ya, kayak preman yang hatinya itu nggak stabil sampai dia itu pengen ngerusak orang lain. Nah bayangin aja ROS itu kayak gitu. Jadi ketika banyak ROS di dalam tubuh, dia ini akan ngerusak sel-sel lain, sehingga sel lain ini nanti tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang dirusak apa aja wes, seketemunya dia. Kalau misalnya numpuknya banyak di mata, dia bisa ngerusak saraf di retina, jadi rusak penglihatannya. Kalau misalnya dia numpuknya di kulit, dia bakal ngerusak kolagen, jatuhnya kita bisa keriput. Dia bisa menimbulkan reaksi inflamasi juga, atau reaksi radang, jadi memperparah jerawat. Kalau misalnya dia numpuknya di daerah pankreas, dia ketemunya sama sel-sel pankreas, dia bakal ngerusak pankreas, sampai akhirnya bisa bikin jadi diabetes. Ketika diabetes terjadi, akhirnya jadi gini,
di dalam pankreas itu kan kita bikin yang namanya insulin. Insulin ini yang tugasnya untuk ngirim si gula, molekul-molekul gula ke dalam jaringan untuk jaringan ini digunakan sebagai energi di dalam jaringan itu. Nah, ketika pankreas ini rusak, insulinnya jadi nggak bisa diproduksi dengan baik. Akhirnya gula-gula tadi yang harusnya dipakai di jaringan, dia cuman muter aja di dalam darah. Akhirnya terjadilah penumpukan gula di dalam situ, gulanya makin banyak, ROS-nya makin banyak, jaringan yang lain makin rusak, pankreasnya makin rusak. Jadi lingkarannya seperti itu. Termasuk juga jadi intinya gini, kalau misalnya banyak gula di dalam darah, dia akan merusak hampir semua organ yang ada di dalamnya. Itu makanya dibilang gula ini jadi pembunuh nomor 1 kalau misalnya di manusia. Semua penyakit itu hampir semua penyakit itu sumbernya adalah gula gitu, bisa dibilang seperti itu. Termasuk misalnya terjadi infeksi. Nah, infeksi itu kan penyebabnya dari luar tuh, bisa bakteri, bisa virus dan sebagainya. Cuman kalau misalnya di dalam tubuh kita ini banyak gula, si virus-virus dan bakteri-bakteri ini dia jadi makin betah karena gula tadi dia akan membantu mereka jadi kayak ngerasa oke, di sini sangat menyenangkan, suasananya sesuai sama yang aku butuhkan, di sini banyak makanan, banyak gula dan sebagainya. Kemudian sel-sel imun yang harusnya memerangin si bakteri dan virus ini tadi, dia justru jadi berat karena terlalu banyak gula di situ, geraknya jadi kurang maksimal, akhirnya infeksinya jadi makin parah. Kemudian aliran darah di manusia itu kalau misalnya terlalu banyak gula, dia juga bakal jadi kental, akhirnya karena aliran darahnya itu nggak lancar, penyebaran dari sel-sel imun kita itu juga nggak oke, pengiriman protein-protein juga nggak oke, otomatis proses penyembuhan luka di berbagai jaringan itu juga nggak oke. Jadi intinya pokoknya gula ini jadi kayak biang keroknya penyakit di manusia lah. Cuman masalahnya dia kan adiktif ya. Jadi kita biasanya kalau nggak kena yang manis-manis itu kayak nggak enak gitu. Coba misalnya lagi makan di luar gitu, yang dipesan apa? Jarang banget orang pesennya air putih atau teh tawar. Biasanya kita belinya kan yang manis-manis. Karena enak, kita ngerasa enak. Gula itu memang sifatnya adiktif. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen ngurangin gula di awal-awal itu pasti kita ngerasanya kayak agak tersiksa sih, memang kayak aku pengen yang manis-manis, cuman ya itu mau nggak mau kita mesti memaksa diri sih, memang agak memaksa diri. Jadi usahakan kurangin aja. Kalau misalnya kita ngerasa pengen makan atau minum yang manis, coba sih minumin air putih aja dulu sampai kenyang, sampai perutnya nggak muat kalau perlu, supaya ngurangin keinginan kita untuk minum yang manis-manis. Itu nanti lama-lama kita bakal terbiasa sih. Kayak aku sekarang, dulu awalnya itu juga banyak banget minum-minum manis, makan-makan manis gitu. Cuman setelah belajar-belajar juga, akhirnya aku memaksa diriku sampai sekarang. Akhirnya kalau misalnya minum teh yang manis gitu, rasanya malah aneh, kayak itu kan kok minuman isinya gula semua, ada yang padahal dulu gula yang gayanya itu. Jadi sekarang dibuat lama-lama pabrik terbiasa. gitu ya, Jadi kayak lidah kita gula akan terbiasa. pasir, gula aren, Kita harus memaksa terus diri. ya gula-gula yang Itu lain. sih, Kalau kalau gula ceritanya dari kenapa buah nih, gula Kak, bisa dibilang itu sebagai gimana tuh? pembunuh nomor 1, termasuk Adakah itu juga takarannya yang bikin kita jadi itu kan buah kan cepet juga ada yang kelihatan manis tua. tuh. Habis itu Bisa gula juga kebayang ya? dari nasi nih. Nasi kan juga termasuk ada gulanya kan, glukosanya gitu. Gimana tuh? Oke. Mm-mm. 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 Benar. Kalau dibilang ada takarannya, ada lah pasti. Cuman aku bukan tipikal orang yang suka menghitung angka, terutama untuk makanan, karena itu bikin aku pusing terus, jadi malas. Gini, intinya gula itu kita baginya jadi 2, ada gula simplek sama gula kompleks. Gula simplek itu adalah gula yang kalau masuk ke dalam tubuh dia langsung bisa diubah jadi energi.
Kalau dulu ada pelajaran IPA di itu apa ya, SMP atau SMA ya dulu, yang C6H12O6 alias apa namanya, glukosa. Nah, yaitu itu adalah gula simplex. Kalau gula kompleks itu adalah gula yang dia butuh diolah dulu di dalam tubuh. Jadi ketika dia masuk itu dia nggak bisa langsung berubah jadi energi. Dia harus dirombak dulu, harus dipecahin dulu, baru dia akan berubah menjadi glukosa. Itu namanya gula kompleks. Eh, Nasi itu termasuk yang simplex karena ya isinya dia Oke. glukosa langsung. Kalau misalnya gula yang ada di buah-buahan itu kan dia fruktosa. Fruktosa itu ketika masuk ke dalam tubuh dia harus dipecah dulu. Jadi, kok aku lupa ya? Fruktosa itu dipecahnya jadi bla 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 dan glukosa. Aku agak lupa. Pokoknya intinya dia dipecah dulu sih. Jadi relatif lebih aman dibandingkan kalau gula pasir. Gitu. Jadi misalnya makan gula pasir 1 sendok Oke, itu nah pasti ini akan kita berbeda kedatangan dengan satu lagi nih makan sebenarnya. air Narasumbernya yaitu perasan Kak jeruk 1 Fristi. sendok gitu misalnya, atau Kak Fristi, apa mangga, bisa jus open mangga mic? 1 sendok itu pasti akan sangat berbeda sih, karena kadar gulanya juga beda, jenis gulanya juga beda. Jadi Iya, nggak apa-apa. porsi yang Kalau bisa tadi kita kan kita makan dari ngebahas buah dari itu sisi jauh lebih Kak banyak Sasha itu daripada kalau dia gimana berupa dia gula simplex. menyembuhkan Begitu. gitu kan, menyembuhkan kulitnya hingga terlihat awet muda sekarang. Terus ada juga ada penjelasan dari Kak Nanda dari sisi kedokteran. Nah, kemarin kan sempet tuh di room skincare and beauty Kak Fristi bilang kalau Kak Maaf Fristi ya tuh bukan telat baru tipikal nyampe yang rumah. pakai skincare yang banyak-banyak gitu ya. Nah, aku sempet lihat Instagramnya Kak Fristi nih. Sama kemarin sempat diposting juga di traveling. Kak Fristi itu kelihatannya tuh awet muda gitu, nggak kelihatan kalau itu umur 30 tahun ke atas nih. Gimana tuh, Kak? Kalau dari segi gini deh, dari segi kebiasaannya Kak Fristi nih selama di Jepang. Kalau nggak salah di Jepang ya sekarang ya, Kak? Udah berapa lama ya? Oke, berarti udah 5 tahunan ya, Kak, Gimana di ya? Nggak Jepang. tahu, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan di Jepang tuh yang gimana tuh, Kak? Kok bisa gitu terlihat awet muda? Sama sempet juga kan ngeposting suaminya juga kelihatan masih muda nih, Kak. Dari Nggak kayak umur 30. 2017 ya, Oktober. Ya, itu gimana tuh, Kak? Kalau dari kebiasaan-kebiasaan di sana? 5 tahunan. Ya, kami berdua seperti bocil. A- Aku nggak ada, bener-bener nggak ada, apa ya, nggak ada yang macam-macam sih. Tapi aku, daripada aku nggak cerita, aku ceritain aja kali ya kebiasaan orang Jepang misalkan atau suamiku gitu ya, kalau aku lihat. Hmm, Pertama kayaknya mereka emang genetiknya udah dari sananya bagus gitu. Jadi kayak kulitnya memang jarang banget, aku kayaknya hampir nggak pernah lihat orang Jepang jerawatan gitu ya di sini. Ada sih pernah berapa kali nemu, tapi kayak nggak yang gimana gitu. Jarang banget gitu. Terus em, kalau suamiku mah boro-boro skincarean gitu, dia mah cuci muka juga kayak pakai air doang. Bener-bener kayak kita tuh cuek, secuek-cueknya sih aku sama dia berdua. Cuman yang aku lihat sih kalau dia itu lebih jaga makan sih kayaknya. Lebih dijaga makan. Misalnya kayak kalau misalkan mau makan kayak ada apa sih, karage gitu ya, gorengan gitu. Kalau di sini dia tuh kayak dibatasin gitu sama dianya. Terus yang aku lihat lagi adalah kayak mereka tuh rajin ini ya konsumsi kolagen gitu. Jadi kayak di sini tuh dijual kayak semacam suplemen eh, kolagen kayak gitulah. Dan itu tuh kayak udah jadi rutin sehari-hari gitu. Dan selain kolagen tuh ada lagi apa namanya itu, Pak?
yang bentuknya kayak jelly. Tapi mirip-mirip kolagen juga sih kandungnya. Apa ya namanya? Jadi lupa ya. Ya pokoknya itu kayak serat tapi untuk kulit juga lah pokoknya. Aku nggak tahu namanya apa. Itu biasa kayak dicampurin ke miso shirunya gitu, ke makanannya gitu, kayak ke sup kayak gitu-gitu. Gitu deh. Paling cuman di situ. Terus mungkin karena di sini juga apa namanya? Cuaca ya, bukan cuaca. Apa namanya? Kualitas udaranya bersih banget gitu, jarang banget polusi. Jadi kayak mungkin jadi lebih bersih ya. Air, udara, terus makanan juga kayak lebih bersih, bukan bersih dalam literally bersih, gimana ya? Kayak nggak sembarangan gitu. Kalau kita kan kadang-kadang jajan gitu ya di Indonesia, misalkan aku kayak suka jajan cilok gitu-gitu ya, mesti kayak kandungan gizinya nggak jelas apa gitu kan. Kalau di sini tuh kayak karena nggak ada jajanan yang kayak gitu-gitu, kita juga makannya jadi lebih clean aja dan kayak apa ya? Jadi lebih sehat kali ya sebutannya gitu. Kurang mereka juga kayak kurang make yang bumbu-bumbu yang spice yang Oke, gimana Kak. gitu, Tadi kayak kan hampir nggak ada. Jadi kayak iya, makanan tuh nggak apa-apa. bener-bener Tadi kan sempat lebih disinggung apa nih sih sama Kak namanya, Syasha sama Kak Nanda bukan itu original, apa soal sebutannya, fresh gitu ya, kayak olahraga ya, nggak pakai yang olahraga juga. bumbu-bumbu yang macam-macam gitu. Nah, kalau di Jepang Mungkin, nih tapi setahu aku aku orang Jepang nggak itu tahu sih, suka mungkin banget memang sudah jalan gitu. genetiknya kali dari Apa itu juga sananya bisa jadi orang faktor Jepang. ya, Kak? Gitu sih, nggak tahu. Kebiasaan jalan kaki. Maaf ya jawabannya. Kalau Mungkin ya, sebenarnya bukan jalan, apa ya namanya, bukan karena suka ya, terpaksa ya. Karena kan di sini kan nggak ada ojol, nggak ada ojol, taksi mahal. Terus kayak ya mau kemana mana ya harus jalan lah gitu. Terus kereta sih ada gitu. Kalau misalkan di kota besar gitu gampang ya naik kereta. Tapi kalau di tempat yang kayak aku gitu ya agak jauh sih keretanya. Jadi kayak memang terpaksa harus jalan kaki kemana mana. Mungkin kali ya, tapi memang aku perhatikan ya orang sini tuh gila sih. Jadi kayak aku kayak waktu itu pertama kali aku hiking ya naik gunung sama suami. Itu waktu itu di Kanagawa kalau nggak salah dan itu treknya lumayan lumayan gila banget lah. Aku berapa 4 jam lah pokoknya aku sampai puncak itu dan kayak bener-bener pengen pingsan rasanya. Tapi sepanjang jalan, sepanjang naik ke atas itu tuh aku nemuin kayak banyak banget lansia gitu yang maksudnya aku aja tuh nggak kuat, jadi aku harus istirahat dulu. Tapi mereka tuh kayak masih masih apa ya, masih gengki banget gitu, masih sehat banget gitu dan naik gunung. Maksudnya kayak udah yang 70, 80 tahun gitu. Kayak bener aku sampai kayak kadang bingung gitu. Jalannya aja udah kayak susah gitu, tapi kok naik gunung gitu. Dan mereka tuh staminanya tuh bener-bener kuat banget gitu dan hmm, kayaknya tuh banyak banget orang tua yang daki gunung bareng-bareng aku gitu. Dan aku lebih shock lagi, selain orang tua adalah anak kecil. Aku kaget ya. Jadi kayak di sini tuh mereka sangat hobi banget yang namanya hiking gitu. Terus kayak waktu itu aku ngelihat ada kayak beberapa keluarga keluarga gitu. Terus anak-anaknya masih kecil-kecil kayak masih umur berapa tuh kayak masih lari-larian gitu umur 6 apa umur berapa ya kayak masih kecil banget itu tuh naik gunung tuh ya lari-larian aja ya maksudnya kayak kayak apa ya nggak ada capeknya dan mereka tuh kayak lari gitu terus kayak seneng gitu so aku kayak wah bingung gitu kan kayak aku nggak kebayang aku kalau masih kecil disuruh naik gunung kayaknya aku ngambek gitu nangis gitu ya cuman kayaknya mereka udah terbiasa dari kecil untuk kayak di alam gitu terus kayak naik gunung terus hiking kayak gitu terus apa ya namanya kayak nyusurin sungai segala macam gitu kayaknya memang sudah diajarin gitu dari kecilnya jadi untuk olahraga jadi kayak
tanpa harus istilahnya kayak nge-gym juga, kayak mereka tuh udah pasti kayak keluar gitu, ke alam, entah jalan atau entah itu ngapain kayak gitu. Jadi emang banyak sih kegiatannya di sini tuh kalau misalkan mau apa namanya, olahraganya tuh bukan sekedar kayak cuman apa sih istilahnya tuh, kalau nge-gym gitu kan istilahnya di, tempat yang buatan manusia gitu ya. Kalau ini tuh kita tuh kayak lebih ke alam aja gitu, kayak menghirup udara segar di alam, terus kayak naik gunung gitu ke atas, terus ke sungai kayak gitu, ke sungainya. Sini kan cakep banget ya sungainya tuh warnanya tuh ijo emerald gitu, kayak beda banget sama sama yang di Indonesia. Jadi kayak bener-bener bersih, terus kayak apa ya, bener-bener, eee, nyaman gitu ya kalau datang ke sini. Kalau kata suamiku sih mungkin itu ajaran dari ini, apa namanya, Shinto Shinto sama Buddha ya. Kalau mereka kan harus zen ya, harus membaur dengan alam. Jadi kayak memang Oke. dari Tadi kan mungkin dari budaya disinggung dan sama Kak dari apa Fristi namanya, dari soal kepercayaan mereka gitu. Sudah lingkungan dekat nih. dengan alam dan itu Aku mau efeknya tanya jadi ke ke Kak Nanda nih, buat mereka yang gitu. namanya jalan kaki atau Emang daki gunung atau apa kalau itu dari adalah segi bagian kedokteran dari tuh ada nggak kehidupan sih Kak sehari-hari penelitiannya dan soal emang udah lingkungan nggak bisa sendiri yang berpengaruh dilepasin pada gitu. Jadi tubuh kayak gitu? udah biasa aja gitu, Apalagi buat kebiasaan apa kayak kecantikan gitu kan? gitu. Ngefek. Itu ngefek sih karena beda lingkungan kan dia akan beda kelembapan sama beda intensitas sinar matahari, jadi otomatis bakal ngefek juga ke kulit. Kalau di daerah yang iklimnya cenderung kering, biasanya orang-orang bakal lebih kering juga kulitnya. Kulitnya lebih kering, lebih susah buat jerawatan juga. Sedangkan kalau untuk di iklim-iklim lembab seperti di kita ini, kan kelembapannya lumayan tinggi ya. Itu biasanya cenderung lebih banyak orang yang kulitnya normal ke arah berminyak, masalah-masalahnya akan lebih banyak di masalah jerawat. Itu satu. Terus kalau misalnya tadi disebutin di Jepang, tadi Mbak Kak Fristi sempat nyebutin mungkin karena genetik juga ya gitu. Itu iya banget. Jadi salah satu faktor yang paling apa ya, perannya paling banyak di kulit kita itu sebenarnya genetik. Jadi mau kulit itu berminyak atau kering itu dia genetik juga. Kemudian gini-gini. Jenis kulit di manusia itu kalau berdasarkan Dr. Leslie Bauman itu ada 16 tipe. Udah mirip-mirip MBTI gitu ya, 16 tipe. Jadi dia ada 4 kategori. Yang pertama itu kulitnya ini oily atau cenderung ke dry. Biasanya kalau menurut beliau orang dewasa itu udah nggak ada yang kulitnya normal sih. Kalaupun senormal-normalnya dia itu pasti ada kecenderungan sedikit ke oily atau sedikit ke dry gitu. Yang kedua, dia tipenya sensitif atau resisten. Kalau resisten itu berarti dia yang kulitnya badak. Dia mau dikasih apa aja dia oke. Dia nggak gampang jerawatan, nggak gampang iritasi. Kalau kulit-kulit yang sensitif, itu dia biasanya gampang jerawatan, atau dia gampang iritasi, atau dia punya risiko-risiko alergi, seperti itu. Itu adalah tipe kulit yang sensitif. Yang ketiga itu pigmented atau non-pigmented. Kalau yang pigmented itu dia punya kecenderungan misalnya muncul freckles di mukanya, atau dia cenderung gampang muncul flek atau melasma di kulitnya, atau muncul keratosis kayak yang bintik-bintik hitam yang timbul itu biasanya muncul di usia tua, dewasa ke tua lah biasanya. Itu berarti dia tipe kulitnya yang pigmented. Sama satu lagi itu dia wrinkle prone atau dia tipenya kulitnya yang tight. Jadi sebenarnya even kerutan di dalam kulit pun itu bukan semata-mata karena aku telat skincarean. Nggak tentu juga sih. Ada orang yang emang udah skincarean dari awal, cuman memang dia secara genetik dia wrinkle prone. Jadi yang namanya prone itu nggak cuma acne prone doang, tapi wrinkle prone itu juga bisa. Jadi dari 4
4 macam ini tadi, oily atau dry, sensitive atau resistant, wrinkle prone atau tight, sama pigmented atau non pigmented, itu ada peran genetiknya di situ. Jadi sebenarnya kalau kita apapun yang terjadi di kulit ya kita jangan menjauh terlalu banget nih Kak. menyalahkan diri Kita sendiri udah sih, dengar karena dari bisa jadi ya itu 3 emang genetiknya narasumber udah nih begitu. Kita tinggal malam ini. kayak Nah, ya merawat apa yang kita punya aku aja sebisanya baca-baca kita, di nggak Skincare and perlu yang Beauty terlalu ada yang tanya nih menyalahkan Kak, diri sendiri karena telat kalau skincare treatment atau dicampur telat beda pakai merek skincare itu atau gimana tuh? apa, gitu sih. Itu aja kalau ya menjawab kan ya. Oke. Mm-mm. Nggak apa-apa sih selama kandungannya nggak ada yang saling berlawanan, atau misalnya gini, selama dia kandungannya bersinergi, campur-campur aja nggak masalah. Maksudnya kayak mix-mix brand nggak apa-apa. Biasanya yang perlu aware adalah kalau skincaremu ini ternyata racikan dari dokter, itu tanyakan dulu ke dokternya. Karena kan kita nggak tahu ya isinya di dalamnya apa, jadi itu tanyain dulu ke dokternya, boleh nggak dicampur sama ini. Tapi kalau itu produk yang BPOM aja, yang OTC yang biasa kita dapetin di pasaran, biasanya sih dia bisa dicampurin sama brand lain. Paling yang kita perlu aware itu kandungan di dalamnya apa. Misal isinya retinol, sama yang satu isinya retinol, yang satunya isinya AHA gitu. Dia ini kan sama-sama eksfolian ya, dia sama-sama mengikis kulit. Jadi sebaiknya jangan disatukan gitu, terutama untuk yang pemula. Jadi kalau misalnya masih pengen coba-coba nih, cobalah satu-satu dulu. Kalau pengen coba skincare, coba satu, dirasakan dulu ini oke ke kulitku, baru coba dicampur sama skincare yang lain atau ditumpuk sama skincare yang lain. Jadi jangan, kalau misalnya coba, jangan langsung yang 5 brand sekaligus dipakai dalam waktu bersamaan. Karena kalau misalnya nanti ada reaksi tertentu di kulit kita yang kita nggak cocok, kita jadi kesulitan buat nge-track ini sebenarnya nggak cocok dari skincare yang mana. Gitu. Gampangnya kalau misalnya aku ngajarin pasien biasanya gini sih. Buat skincare itu kita bagi dua. Ada yang tameng, ada yang pedang. Pedang itu yang dia sifatnya biasanya bahan aktif kayak untuk brightening, untuk eksfoliasi, untuk mengangkat sel kulit mati, untuk mencerahkan. Itu kita masukkan ke pedang. Sedangkan yang tameng itu yang untuk hidrasi, kayak hyaluronic acid, pokoknya yang melembabkan lah, hyaluronic acid, ceramide, kayak gitu-gitu itu tameng. Nah, usahakan dua ini dia seimbang. Jadi kalau misalnya mau campur-campur skincare, even itu mau dari satu brand atau macam-macam brand, perhatikan kandungannya itu tadi. Jangan sampai kita cuma pakai bahan aktif mulu, tapi tamengnya alias yang melembabkan ini tadi kita nggak pegang. Itu biasanya nanti gampang terjadi reaksi kulit iritasi, biasanya munculnya karena itu. Atau kita terlalu banyak pakai yang Oke, ini tameng juga ada doang, yang jadi tanya lagi nih Kak hidrasinya nih seputar mantap, tapi kolagen. eksfoliasinya atau Kolagen pengangkatan serpuk. sel kulit matinya kita nggak Kalau pegang minum sama sekali. kolagen Di tambahan situ baiknya biasanya seperti nanti apa jadinya ya? overmoist, Ini muncullah masih milia penasaran lah, nih. jadi kusem karena sel kulit matinya nggak keangkat Dari dan Rifani. sebagainya. Gitu. Jadi kalau masalah campur-campur produk, yang diperhatikan bukan cuma brandnya, tapi ada yang diperhatikan justru lebih ke dia kandungannya apa. Seperti itu. Oke. Oke. Kadang kan kita memang nggak sempet ya bikin bone broth atau tidak tersedia di sekitar kita gitu yang kolagen booster alami. Kalau kayak gitu nggak apa-apa sih, sebagai ikhtiar kita berusaha, sebagai bentuk usaha kita minum kolagen tambahan gitu, entah itu minuman kolagen atau yang bentuknya pil yang isinya kolagen lah atau apa. It's okay, cuman perhatikan kadar gulanya. Jangan sampai ternyata lebih banyak kandungan gulanya daripada si kolagennya sendiri gitu. Jatuhnya nanti kolagennya belum ngefek, dia kena gulanya ngerusak kolagen yang di dalam tubuh kita, malah alih-alih kayak gitu kan. Jadi cari kandungan gulanya yang dia bentuknya bukan glukosa gitu. Bisa kalau yang pengganti gula itu yang sekarang lagi sering banyak dipakai itu namanya stevia.
stevia itu gula alami sebenarnya dari tanaman stevia dan dia 0 kalori. Jadi dia dikasih dikit doang itu manisnya udah manis banget. Jadi biasanya kalau dia gulanya atau pemanisnya itu dari stevia, kita bisa consider itu safe. Itu satu. Kemudian kalau misalnya bisa yang tanpa gula sama sekali malah it's okay. Cuman sering-seringnya kalau minuman kolagen yang tanpa gula, kalau minuman serbuk yang tanpa gula gitu kan, dia kan rasanya nggak enak ya, asam gitu, asam-asam gimana aneh gitu kan. Itu bisa pakai yang bentuknya kapsul gitu. Ada kapsul-kapsul kolagen booster, adalah macam-macam merek di pasaran. Itu juga masih oke. Terus kalau untuk minuman kolagen, perhatikan juga dia selain kolagen dia kandungannya apa. Biasanya oke kalau misalnya dia ada campurannya sama vitamin C. Kalau misalnya nggak ada vitamin C-nya, tambahlah vitamin C dari yang lain. Buat teman-teman Entah itu dari yang buah atau mau tanya juga suplementasi yang boleh lain. nih open mic. Karena mereka Tadi sinerginya sempat bagus Dewi antara vitamin C mau sama request kolagen. tanya. Boleh nih Dewi open mic. Walaupun secara penelitian belum yang fix banget ya hasilnya, Oh, tapi iya. kalau menurutku sih nggak apa-apa sebagai usaha selama dia halal dan udah ada BPOM-nya mah aman, nggak apa-apa. Gitu ya. Halo, aku mau tanya, kan aku baca gitu, banyak yang menghimbaukan itu pakai sunscreen, even tuh during the day-nya kita di dalam ruangan gitu kan, Kak. Terus aku kayak bingung, emang apakah sunscreen itu emang sekrusial itu atas penuaan, dan aku baca juga katanya 80% sebagian besar tuh wrinkles itu datangnya dari sunscreen tuh karena gimana ya, Kak? Gitu. Oke. Jadi sunscreen itu kan dia fungsinya buat ngelindungin kulit kita dari sinar UV. Sinar UV sendiri itu ada macam-macam, ada UVA, B, C gitu kan. Kalau di sunscreen biasanya rata-rata dia ngelindungin dari UVA sama UVB karena UVC biasanya udah kehenti di lapisan ozon jadi nggak nyampe ke kita. UVA itu gampangnya gini, UVA, itu dari aging. Jadi yang ngefek ke aging atau ke wrinkle itu yang si UVA. UVB itu dia bikin burning alias bikin kebakar gitu ya. Itu gampang. Jadi A sama aging, yang B-nya ke burning. Kalau yang SPF, kandungan SPF 30, SPF 50 itu biasanya dia akan lebih melindungin ke UVB. Kalau chemical sunscreen itu juga lebih banyak ke UVB. Kalau yang sunscreen yang physical, aku lupa yang titanium dioxide atau yang zinc oxide ya. Atau dua-duanya sih, malah dua-duanya ini dia bisa UVA dan UVB. Jadi dia lebih broad spectrum. Sedangkan chemical sunscreen yang dia bisa broad spectrum itu setauku cuman ada di avobenzone. Gitu. Jadi kalau chemical sunscreen biasanya dia akan lebih banyak ke melindungi kita dari burning, bukan ke yang aging. Kecuali kalau misalnya gampangnya gini sih, lihat dari PA-nya. Biasanya kan ada SPF sekian, PA+++ gitu kan. PA itu dia bakal lebih banyak ngelindungin kita ke si aging. Walaupun ini bukan yang berarti benar-benar, oh kalau nggak ada tulisan PA-nya berarti dia nggak melindungiku dari aging gitu. Nggak gitu sih, cuman dia membantu kayak lebih fokus ke sana gitu loh. Jadi kalau PA-nya plus-plus-plusnya itu ada banyak, biasanya untuk ke arah anti-agingnya itu dia lebih oke. Terus sunscreen, apakah dia beneran ngefek ke wrinkle? Iya, dia ngefek. Jadi ternyata sinar UV itu dia akan mempercepat breakdown-nya kolagen. Terus kalau misalnya sering kepanasan kan otomatis air di kulit kita kan juga lebih banyak menguap, sedangkan bantalannya kolagen itu sebenarnya adalah kandungan air di dalam kulit. Jadi ya udah dia akan lebih gampang keriput aja. Ini udah ada banyak penelitiannya sebenarnya. Mungkin ada yang pernah lihat di internet, kayaknya pernah ada gambar yang sempat viral. Jadi ada foto orang yang dia udah tua, cuman wajahnya itu yang separuh kerutannya banyak banget, yang separuhnya lagi itu kerutannya cuma sedikit.
Ternyata setelah dilihat itu karena dia kerjanya sebagai supir. Jadi sisi yang di luar, sisi yang dia sering kena matahari itu dia kerutannya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sisi yang dia di sisi dalam gitu. Jadi ini memang se-ngefek itu sih. Terus kenapa kalau misalnya di dalam rumah kita sebaiknya tetap pakai sunscreen? Itu karena sinar UV itu dia mantul-mantul dan dia bisa nembus jendela, terus dia mantul ke lantai. Apalagi kalau rumah-rumah zaman sekarang kan lantainya kan biasanya lebih ke keramik gitu ya, yang dia memantulkan cahaya banget gitu kan. Jadi itu karena itulah makanya disarankan walaupun di rumah aja pakailah sunscreen. Cuman kalau misalnya di dalam rumah aja nggak butuh SPF yang tinggi-tinggi banget, SPF 30 gitu aja cukup. Bahkan sebenarnya 15 kayaknya juga masih oke kalau misalnya untuk di dalam rumah. Tapi kalau misalnya udah Oke, intensitas ini kena ada mataharinya di banyak, misalnya channel kegiatan kita Skincare di and pantai Beauty, pakai bisa SPF yang dilihat 50, fotonya itu yang lebih tadi dijelaskan sama disarankan. Kananda. Kalau di rumah mau pakai Terus SPF ini 30 aja it's okay. Karena biasanya semakin tinggi SPF Oke, dia ini ada yang tanya cenderung juga nih, lebih Kak. komedogenik. Jadi Tips untuk kulit-kulit memilih yang eye gampang cream. komedo atau gampang Aku jerawatan nggak juga perlu punya pakai yang masalah SPF-nya nih tinggi-tinggi sebenarnya sama kalau di kantong dalam rumah panda aja. ini. Kalau nggak Itu ditutup sih. sama concealer, itu kelihatan jelas gitu, Kak. Tips memilih eye cream. Ah, ya. Gimana ya? Masalahnya mata panda itu emang dia paling susah sih. Karena faktornya dia banyak sebenarnya. Jadi nggak segampang mencerahkan bagian kulit yang lain. Kalau bagian kulit yang lain itu biasanya untuk mencerahkan kan kita cuma butuh ya udah kita fokus ke bagian melanin gitu doang kan. Sedangkan kalau yang di sekitar mata itu selain melanin dia juga banyak struktur lain yang bikin warnanya jadi lebih gelap. Contohnya eh stagnansi pembuluh darah, apa ya istilahnya? Jadi pembuluh darah di situ peredaran darahnya nggak lancar. Jatuhnya akhirnya jadi lebih gelap. Nah itu juga bisa ngefek. Biasanya itu butuh bisa pakai eye cream yang dia ada kandungan kafeinnya. Jadi untuk supaya pembuluh darahnya itu jatuhnya lebih lebar, terus darahnya ngalirnya lebih lancar. Jadi biar dia nggak numpuk di sana, nggak jadi gelap gitu di bawah mata. Cuman ini biasanya ngefeknya juga nggak yang banget. Kalau misalnya pernah tahu apa namanya masker yang di bawah mata yang rasanya adem, atau tips-tips zaman dulu yang tempelin sendok dingin di mata gitu, itu sebenarnya juga sama cara kerjanya. Jadi supaya pembuluh darahnya yang di situ justru mengecil. Kalau misalnya kayak yang kena yang dingin ya, pembuluh darahnya mengecil sehingga darahnya nggak banyak kelihatan di situ. Cuman itu biasanya cara singkat, jadi nggak yang permanen gitu hasilnya. Terus bisa juga muncul lingkaran gelap di situ itu karena alergi. Jadi ada yang namanya allergic sinner. Kalau itu susah, itu biasanya kalau aku sih kayaknya emang udah harus terima nasib deh gitu jatuhnya. Satu-satunya sahabat kita adalah concealer, karena dengan treatment dengan eye cream gitu dia nggak bakal hilang kalau misalnya memang beneran allergic sinner. Kemudian yang ketiga, bentuk struktur matanya sendiri. Jadi ada beberapa bentuk mata itu yang memang strukturnya dia cekung. Biasanya kalau seperti itu, kalau di klinik kecantikan akan disaranin buat filler. Jadi diisi, kantong matanya itu diisi supaya dia penampakannya jadi lebih rata, lebih datar, supaya nggak berbayang. Jadi dia nggak lebih gelap. Gitulah. Cuman kalau aku sendiri sebenarnya kalau nggak terlalu mengganggu nggak usah pakai filler lah, risikonya gede soalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai eye cream apa ya? Agak susah sih karena eye cream ini dia juga debatable. Jadi ada beberapa dokter kulit itu yang justru nggak menyarankan eye cream. Bukan nggak menyarankan sih, cuman kayak sebenarnya eye cream dan face cream itu bisa pakai produk yang sama bahkan. Cuman
biasanya dijual dalam bentuk yang berbeda karena eye cream itu bisa dijual lebih mahal. Oke. Gitu, jadi Ini kayak teknik juga marketing. Kak Oci tanya lagi nih Kak. Tapi kalau misalnya Kalau eye gula creamnya ada kandungan diabetasol kayak itu tambahnya termasuk kayak gula yang masih kafein boleh gitu, tadi dikonsumsi sepertinya atau bisa enggak membantu nih? sih. Walaupun aku nggak bisa janjiin, aku nggak berani janjiin sih kalau eye cream. Jujur itu susah kalau untuk lingkaran hitam di bawah mata itu. Walaupun di klinikku sendiri juga jual eye serum, cuman aku nggak berani janjiin hasilnya dari situ. Betasol teh isinya apa ya? Aku kok lupa. Bentar aku browsing dulu. Kayaknya boleh deh. Dia sukrosa bukan sih? Dia betasol. Oke. Jadi teman-teman, ini sudah mau jam 9 Ini malam. aku nggak nemu. Udah jam Biasanya kalau gula-gula yang 25.1 dipakai gitu buat ya. diabetes itu udah dipilihin Jadi untuk sesi gula-gula terakhir yang dia ini aku nggak mau cepat buat meningkatkan kesimpulan. kadar gula di dalam darah. Jadi Jadi kalau relatif kalian ingin lebih merawat kulit safe lah ya kalian daripada atau ingin menua gula dengan pasir cantik gitu. dan tampan, gitu kapan sih mulai aware-nya? Sebisa mungkin, sedini mungkin ya. Jadi kalau kalian punya adik-adik atau punya anak yang masih kecil, itu dibiasakan menggunakan sunscreen gitu ya untuk merawat kulit mereka gitu. Kalau kalian wajahnya sudah ada problem nih, nggak apa-apa, diperbaiki dulu gitu. Kayak cerita dari Kak Syahya, dia selama ini malah memperbaiki kulit gitu, nggak apa-apa. Jadi perbaiki dulu aja. Terus yang difokuskan yang utama adalah basic skincare-nya. Basic skincare-nya itu apa aja? Bisa cek di Skincare and Beauty, pernah dibahas juga gitu. Tadi juga sempat di-update sama Debbie di Skincare and Beauty. Terus hal apa saja sih yang bisa dilakukan, yaitu merawat diri gitu kan. Menggunakan basic skincare, jika perlu dengan tambahan basic skincare ya bisa pakai serum gitu. Atau bisa pakai treatment-treatment yang lain yang ada di klinik kecantikan. Setelah itu juga olahraga, makanan, mengubah habit sih lebih tepatnya ya. Mengubah habit kita untuk jadi yang lebih sehat lagi. Karena ternyata maaf Kak Nanda, boleh di mute, tadi kedengeran ngetiknya. Gitu, aku lanjutin lagi ya. Jadi hal apa saja yang untuk merawat kecantikan dan ketampanan kita, itu bisa dari skincare, bisa dari habit kita gitu kan. Habit kita tuh apa aja, bisa dari makan, bisa dari olahraga, perbanyak makan makanan yang sehat, makan makanan yang berserat gitu. Jadi makan makanan juga jangan makan makanan yang monoton itu-itu aja, karena setiap makanan juga memiliki antioksidan yang berbeda-beda gitu. Boleh di jus, boleh dimakan langsung gitu. Ya. Terus ya makanan dan olahraga itu memang berpengaruh banget gitu. Contohnya di Jepang juga karena lingkungannya juga udah bersih, terus makanan-makanan mereka juga clean, mereka juga sering melakukan kegiatan aktivitas di luar gitu. Jadinya meskipun udah bertambah usia tapi terlihat awet muda gitu. Nah, hal-hal apa aja sih yang bisa dihindari? Itu salah satunya adalah gula. Karena gula ini juga termasuk sebagai pembunuh nomor 1 ya bisa dibilang untuk manusia gitu. Terus juga kebiasaan-kebiasaan makan makanan yang kurang sehat itu juga dikurangi. Terus intinya mulai hidup sehat dan aware gitu untuk kulit kita gitu. Oke, sekian dari aku di acara Kubis Menua dengan Cantik ini. Terima kasih untuk Kak Fristi, terima kasih untuk Kak Nanda, terima kasih juga untuk Kak Syahya yang udah share juga gambarnya tuh contoh wajah yang terkena sinar matahari, yang nggak terkena sinar matahari. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah datang ke sini. And ya, untuk untuk acara Kubis malam hari ini aku akhiri.
Nah, kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol lagi nih, boleh gitu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, makasih Kak Nanda. Makasih Kak Sasha. Thank you. Thank you Kak Fristi. Kalau ada pertanyaan seputar skincare and beauty bisa ditanyakan langsung ke channel Thank you Skincare and ya. Beauty. Thank you. Thank you semuanya.